Oke sob, bareng lagi sama gua Nunoy. Langsung aja kita memasuki konten serunya sepak bola. Kali ini membahas partai 16 besar yang pertama, yaitu yang pertandingannya belum lama berakhir sambil menunggu pertandingan Prancis nanti. Gue pengen membahas pertandingan antara tuan rumah Kanada versus Maroko, di mana Maroko menang telak dari Kanada 3-0. Jalannya babak pertama berbeda cerita dengan jalannya babak kedua. Oke, berarti Kanada menjadi tuan rumah pertama yang gugur atau meninggalkan Piala Dunia 2026 karena tuan rumah dua lainnya belum main, yaitu Amerika Serikat dan Meksiko. Ya, kasihan banget nih Kanada nih, kalau dibilang Kanada bermain ancur, bermain jelek. Tentunya tidak. Bahkan di babak pertama Kanada bermain sangat mengesankan. Kalau kualitas permainan Kanada atau kualitas pemain-pemain Kanada itu bagus, Kanada bisa saja mulai menata kemenangan dari babak pertama. Dari babak pertama gue berani banget bilang ya pertandingan milik Kanada. Kalau nggak salah siapa namanya, Maroko cuma menghasilkan 1 kali shoot on goal di pertengahan babak pertama dari shootan jarak jauh dari lini kedua, dan 3 kali transisi cukup berbahayanya Maroko berhasil dicegah, berhasil dihentikan oleh Kanada, sampai beberapa pemain Maroko terlihat cukup frustasi. Ini pertandingan ini termasuk hujan kartu kuning, 7-8 pemain terkena kartu kuning. Banyak banget debatnya, banyak banget cukup dramanya, saling memancing emosi, saling terpancing emosi. Ya, peluang pertama aja lahir dari Kanada bermain dengan formasi atau skema 4-4-2 dan Maroko bermain 4-2-3-1. Harus diakui zona defense dan pressingnya Kanada itu babak pertama bagus sekali, bagus banget. Langsung datengin ke depan setiap Maroko lah, habis goal kick, tendangan goal kick. Di belakangnya langsung rapet, jaraknya 4 pemain, itu gue bilang mengunci permainan Maroko khususnya di babak pertama. Peluang Kanada pertama lahir dari tendangan corner kick, di mana tendangan corner kick ini langsung mengarah ke gawang dan masih bisa dihentikan oleh Bono. Terus peluang Kanada yang kedua lahir dari kakinya Jonathan David dan masih bisa diblok oleh Bono lagi. Peluang dari ketiga dari kaki Kanada lahir dari pemain nomor punggung 12 Kanada, dan itu screening bola bagus sekali, bagus banget, dan masih bisa digagalkan oleh Bono kembali. Bono mencatatkan 3 kali penyelamatan bagus di babak pertama, 2 kali petikan bola bagus di udara di babak pertama. Habis itu sekali penyelamatan bagus tepisannya di babak kedua. Dan gue mencatatkan dia bagus banget 3 kali berduel bola atas di babak kedua, terutama sampai nabrak-nabrakan, sampai duel-duel tabrak-tabrakan tuh sampai sama pemain Kanada di babak kedua. Terlihat banget, bahkan pressing pemain Kanada yang peluang screening ball kalau nggak salah itu lahir dari rebutan bola pressing pemain Kanada yang mencegah atau menghentikan pola permainan Maroko sampai salah passing. Dan banyak banget ada kombinasi permainan dari Kanada yang dihentikan oleh Maroko. Sampailah di babak kedua baru mulai juga Kanada langsung memainkan kombinasi passing dan langsung
masih bisa diblok oleh pertahanan Maroko. Sampailah Hakimi overlap, terus ada pelanggaran di sana dan Hakimi yang mengambil free kick tersebut. Ini set piece yang sudah dilatih tentunya oleh Maroko. Bagus free kicknya, bagus set piece-nya, dan ada pemain yang menarik sehingga nomor 8 yang mencetak gol dari lini kedua ini mendapatkan posisi bebas, melakukan pergerakan bagus dan melangsungkan shooting akurat. Nomor 8 ini siapa lagi namanya tadi, nomor 8 pemain Maroko yang mencetak gol. 1-0 untuk Maroko, dan di situ barulah permainan Kanada fokusnya menurun, fokusnya drop, dan di gol kedua Maroko lahir dari transisi juga. Transisi Maroko berhasil memanfaatkan transisi ketika Kanada melancarkan serangan di kiri pertahanan Maroko. Bolanya direbut kembali dan langsung ada pemain untuk melakukan dribble bagus, dan 3 pemain di depan langsung menyebar arahnya, dan tentunya Ibrahim Diaz ditujukan passing dengan membuka ruang yang sangat bagus. Habis itu kemakan dong pemain Maroko, ketipu. Ibrahim Diaz asisnya bagus, finishingnya, shootingannya bagus sekali juga dari pemain dari pemain Maroko. Itu kalau shootingan yang keseimbangan atau kuda-kudanya nggak bagus, pemain Maroko yang nomor 8 bolanya bisa melambung jauh, terbang tinggi, tetapi bolanya malah menggetarkan garing di pojok kanan atas kipernya Kanada. Dan Kanada juga berhasil mampu sebetulnya bisa unggul 4-0 lah, selain ntar golnya itu di babak kedua akhir. Yang nomor 8 ini udah mencetak 2 gol, dia transisi, dia berdiri bebas, dia menerima passing, dia melakukan speed dan dribble yang sangat bagus. Habis itu melakukan umpan silang. Striker yang menggantikan pemain Bayern Munchen siapa, yang nomor siapa, Islam siapa tuh, Saibiri apa siapa yang harus ditarik keluar karena hamstring. Dia mencari ruang, mendapatkan ruang, dan berhasil memotong bola di udara, dan sundulannya masih terkena mistar lalu mantul keluar. Ngomong-ngomong striker ini nomor 9 ini, kalau disuruh milih ya gue mesti memilih si siapa, Islam Saibiri ini nih, yang terkena cedera karena hamstring, harus ditarik keluar di awal-awal babak pertama lah termasuk. Tapi striker ini juga nggak bisa, nomor 9 ini sebagai striker pengganti juga pergerakannya cukup bagus, cukup mobile, membuka ruangnya. Sebetulnya ya kunci permainan Maroko ketika dia tertarik itu ketika dia berubah di babak kedua, lebih memanfaatkan ruang, lebih memanfaatkan transisi di saat dia mendapatkan bola, dan di saat lini tengahnya dikunci oleh oleh Kanada, ya pemain depan yang membuka ruang itu lebih eksplosif lagi pergerakannya, sehingga pemain belakang langsung mendorong bolanya ke depan, pemain belakang langsung drop bolanya ke depan, pemain belakang langsung melakukan through pass panjang ke depan. Dan terbukti berhasil gitu. Oke. Dan golnya ketiganya Maroko lahir dari transisi juga tentunya, tapi ada duel juga dimenangkan oleh pemain Maroko, dan langsung dihukum si Ibrahim Diaz, asis kembali. Striker penggantinya membuka ruangnya, pergerakan tanpa bolanya bagus banget, dan diakhiri finishing ya udah kosong ya, cukup bagus lah. Dan selamat untuk Maroko, kemungkinan besarnya dia ketemu Prancis nanti, itu menandakan semifinal 4 tahun lalu terulang kembali. Ya ini kalau dia di babak pertama Maroko tampil seperti itu, lawan Kanada aja nyaris dihukum, lawan Kanada aja nyaris dia nelen ludah pahit. Kalau lawan Prancis dia tetap memberikan penampilan seperti itu di babak pertama, tentunya Prancis bakal pressing, dan tahu sendiri Prancis 4
pemain depannya ganas banget dalam melakukan pressing juga, ya bakal dihukum. Oke, kita nantikan aja ke depan pertandingannya seperti apa. Apakah Prancis yang beneran lolos dari Paraguay ya, dari hadangan Paraguay. Oke, Sob. Sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyaksikan atau menantikan terus konten serunya sepak bola, makanya di-subscribe, di-klik tombol loncengnya, di-like, dan bila perlu dibagi-bagikan infonya ke teman kalian. Oke, bye-bye. Jaga kesehatan kalian.